Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Widianto dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas K2B. Di sini saya akan mereview tugas jurnal konsep pembiayaan perbankan syariah yang diampu oleh dosen Bapak Dadang Priyono, SEMPA. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Istilah pembiayaan dalam bank syariah sama dengan utang piutang dan juga istilah kredit dalam bank konvensional. Secara esensial, antara utang dan kredit ataupun pembiayaan tidak jauh beda dalam pemaknaannya. Di dalam masyarakat, pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dalam imbalan atau bagi hasil. Adapun yang kedua mengenai falsafah pembiayaan. Apakah itu falsafah pembiayaan? Di sini ada kedudukan mengenai falsafah pembiayaan. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting. Namun dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya tindakan adilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan perdagangan. Sedangkan dalam hal pada umumnya hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama, menjauhi diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti. Yang kedua, menghindari penggunaan sistem presentase untuk membebankan biaya terhadap uang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan disebut hanya karena berjalan waktu. Yang ketiga, menghindari penggunaan sistem berdasarkan perdagangan atau penyewaan barang riba dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan timbukan tambahan atas uang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Adapun yang ketiga itu mengenai prinsip sewa menyewa pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu akad ijarah dan akad ijarah mutabiyah bi'at tamlik. Dan yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya yaitu pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, dan yang kedua, pembiayaan investasi. Selain itu juga ada pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, dan yang terakhir yaitu pembiayaan jangka waktu panjang. Selain itu, pembiayaan dalam
bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktivitas produktif dan aktivitas tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan yang bersifat aktivitas produktif, dan yang kedua adalah pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Yang kelima yaitu mengenai analisis kelayakan pembiayaan. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Dalam menjelaskan fungsi sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisa kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisa kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tambahan, yaitu yang pertama, pendekatan analisa pembiayaan. Yang kedua, penerapan prinsip analisa pembiayaan. Dan yang ketiga itu penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah berkas dan pencatatan, data pokok dan analisa pendahuluan, penelitian data, penelitian atas realistis usaha, penelitian atas rencana usaha, penelitian dan penilaian barang jaminan. Yang terakhir adapun laporan keuangan dan penelitiannya. Dan yang keempat yaitu penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah, terdiri atas kebijakan umum pembiayaan bank syariah dan pengambilan keputusan pembiayaan. Yang terakhir itu pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor item dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utamanya yang paling dominan adalah faktor manajerial. Faktor ekstern adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu pembiayaan atau finansial adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain untuk menduduki investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan. Dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang berkewajiban pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan mengenai konsep pembiayaan perbankan syariah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.